Kali ini kita akan bahas sebuah proyek besar yang sedang berlangsung di Indonesia. Bukan cuma sekadar pembangunan, tapi ini adalah langkah strategis untuk masa depan bangsa. Indonesia sedang melakukan transformasi besar terhadap postur pertahanannya. Tidak hanya membeli sistem senjata baru, tetapi juga mengubah cara mempertahankan wilayah. Dari pangkalan militer modern hingga peletakan rudal balistik strategis di jantung negeri. Kita akan membahas secara mendalam bagaimana Indonesia membangun kekuatan militernya di IKN dari pangkalan udara utama, pangkalan pertahanan di ibu kota Nusantara, hingga pemasangan rudal balistik yang mampu mengubah dinamika kekuatan regional. Selama beberapa dekade, Indonesia menjaga postur pertahanan yang relatif defensif, berfokus pada pertahanan wilayah dan menjaga kedaulatan dari ancaman eksternal. Namun dinamika global yang semakin kompleks, salah satunya ketegangan di Laut Cina Selatan, memaksa Indonesia untuk terus bisa memperkuat posisinya di kawasan. Hal ini yang mendasari Indonesia harus mulai menata ulang strategi pertahanannya secara lebih agresif dan terintegrasi di IKN. Bukan lagi negara yang hanya mengandalkan kapal perang, tank, atau jet tempur secara parsial. Kini, doktrin itu berkembang menjadi sebuah arsitektur pertahanan modern yang menggabungkan pangkalan udara canggih, sistem radar, komando terintegrasi, dan kemampuan serangan presisi jauh. Langkah strategis untuk membentuk wajah Indonesia ke depan. IKN dibangun tepat di pusat wilayah Indonesia di titik 0 km yang berada di garis khatulistiwa. Lokasinya sangat strategis, nggak cuma secara geografis, tapi juga dari sisi pengawasan dan manajemen seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Karena posisinya yang dinilai menjadi pusat jantung Indonesia, IKN dinilai akan lebih memudahkan kita dalam merancang kekuatan militer di sana. Salah satu langkah nyata datang dari Angkatan Laut. Pangkalan Angkatan Laut di Balikpapan akan di-upgrade jadi Kodamar, atau berarti Komando Daerah Maritim yang sekaligus menjadikannya pangkalan utama Angkatan Laut. Kenapa? Karena posisinya sangat strategis, tepat di depan Alki 2, yaitu jalur laut penting yang ramai dilalui kapal domestik dan internasional. Untuk itu, keberadaan Kodamar ini dinilai akan meningkatkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur diperkuat, sampai sistem pertahanan laut ditingkatkan. Dan yang menarik, bukan cuma ganti nama dan juga di-upgrade fasilitas penunjangnya, tapi juga Kodamar ini berganti doktrin dan perluasan peran di sistem pertahanan nasional. Bukan cuma Angkatan Laut, Angkatan Udara juga ikut ambil bagian. Pasalnya, Angkatan Udara juga akan dipindahkan ke IKN. Bahkan mereka direncanakan segera membangun pangkalan udara kelas VVIP karena IKN akan jadi gerbang udara bagi kepala negara dan tokoh penting dunia. Angkatan Udara sendiri menargetkan pembangunan pangkalan udara kelas A. Nantinya 5 pangkalan akan naik jadi tipe A, 2 lainnya tipe B. Dan akan dibangun juga skuadron serta pangkalan tipe C di titik-titik strategis lainnya. Tapi tenang, bukan cuma aspek militer yang diperhitungkan, pemerintah juga lagi nyusun sistem pertahanan nasional yang jauh lebih luas. Pemindahan ibu kota ini juga akan mengubah peta pertahanan nasional secara total. Selain berbagai pangkalan militer, IKN juga akan dijaga dengan sistem Smart Defense. Apa itu? Gabungan kekuatan militer dan non-militer lengkap dengan teknologi canggih dan pendekatan pencegahan aktif. Strateginya mengacu ke konsep Anti-Area Denial. Intinya, siapapun yang coba masuk tanpa izin akan mikir 2 kali. Sistem ini juga didukung oleh kecerdasan buatan yang terhubung dalam satu jaringan terpadu bernama One Signal Network. Jadi, ancaman bisa dipantau dan direspon dengan cepat. Sejalan dengan konsep Smart City, sistem keamanan IKN pakai model Sisan Kamrata. Artinya, kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil juga diperkuat. Nggak cuma jaga fisik, tapi juga sistem digital, jaringan komunikasi dan infrastruktur penting lainnya. Dan yang tidak kalah menarik, dalam strategi pertahanan Indonesia adalah peletakan sistem rudal balistik KAN di Kalimantan Timur dekat dengan IKN. Yang sedang berproses sebenarnya ada sudah dikirim ke Kalimantan Timur roket KAN ITB 600. Itu ada di Kalimantan Timur, baru tiba juga 1 batu. Rudal KAN adalah sistem rudal balistik taktis buatan Turki yang tidak kaleng-kaleng. Roket ini memiliki jangkauan hingga 280 km dengan akurasi tinggi. Sistem ini memberi Indonesia kemampuan untuk menargetkan area strategis keluar dari batas wilayah dengan presisi tinggi, termasuk pusat komando musuh, radar lawan, atau jaringan logistik lawan. Rudal KAN menjadi sistem rudal balistik modern pertama yang dioperasikan di Asia Tenggara. Sesuatu yang jarang dimiliki, bahkan oleh beberapa negara besar. Penempatan rudal KAN ini berada di markas Yonarmet 18,
lokasi kawasan Tenggarong. Penempatannya bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Lokasi tersebut dipilih melalui pertimbangan strategis yang matang, terutama karena kedekatannya dengan ibu kota Nusantara. Dalam konteks pertahanan modern, melindungi pusat pemerintahan baru bukan hanya soal pasukan penjaga, tetapi memastikan adanya sistem pertahanan berlapis yang mampu bereaksi cepat terhadap berbagai potensi ancaman. Para pakar pertahanan menilai bahwa langkah ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai penempatan senjata. Lebih dari itu, Indonesia sedang membangun sebuah arsitektur pertahanan baru yang fleksibel dan adaptif. Sistem ini dirancang untuk bersifat defensif sebagai pelindung kedaulatan, namun juga memiliki kemampuan ofensif terbatas yang dapat diaktifkan jika situasi mendesak. Inilah konsep daya tangkal modern, bukan untuk memicu konflik, tetapi untuk mencegahnya sejak awal. Dampaknya terhadap keseimbangan regional pun tidak bisa diabaikan. Peletakan sistem rudal ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan pertahanan konvensional. Untuk pertama kalinya, Indonesia secara nyata memiliki kemampuan serangan cepat dan presisi tinggi. Sebuah kapabilitas yang selama ini hanya dimiliki oleh segelintir negara di kawasan. Dengan daya gentar yang meningkat, posisi strategis Indonesia dalam dinamika keamanan Asia Tenggara ikut terangkat. Sejumlah analis regional bahkan mulai menilai bahwa langkah ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Bukan karena Indonesia ingin menjadi agresor, melainkan karena kini Indonesia memiliki opsi respon yang lebih luas dan terukur. Opsi ofensif terbatas ini memberikan pesan jelas. Setiap ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas nasional akan dihadapi dengan kesiapan nyata, bukan sekadar pernyataan diplomatik. Langkah Indonesia ini tentu langsung menarik perhatian negara-negara tetangga di kawasan. Selama ini, sebagian besar negara ASEAN cenderung berhati-hati, bahkan enggan mengadopsi sistem rudal balistik modern, karena selalu diasosiasikan dengan kemampuan ofensif dan potensi eskalasi konflik. Asia Tenggara selama puluhan tahun dibangun di atas prinsip stabilitas, dialog, dan keseimbangan kekuatan yang relatif tenang. Namun dengan hadirnya sistem rudal di Indonesia, muncul dua kemungkinan besar yang kini mulai diperbincangkan oleh para analis pertahanan regional. Kemungkinan pertama adalah reaksi positif dari negara tetangga. Dalam skenario ini, kehadiran sistem rudal Indonesia dipandang sebagai sinyal bahwa Asia Tenggara mulai serius membangun arsitektur keamanan kolektif yang lebih kuat. Selain itu, Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan berpotensi mengambil peran kepemimpinan yang lebih strategis dalam kerjasama pertahanan regional, mulai dari berbagi data intelijen, peningkatan interoperabilitas militer hingga keterlibatan aktif dalam operasi multilateral yang bertujuan menjaga stabilitas kawasan, khususnya di jalur strategis yang rawan ketegangan. Namun di sisi lain, kemungkinan kedua juga tak bisa diabaikan. Sejumlah analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa mendorong negara tertentu untuk meninjau ulang postur pertahanan mereka, bukan dalam bentuk konfrontasi langsung, tetapi melalui peningkatan kemampuan militer seperti pengadaan sistem pertahanan udara dan anti-rudal, modernisasi pesawat tempur, hingga pembentukan kerjasama pertahanan baru dengan mitra eksternal. Meski demikian, Indonesia menegaskan posisi resminya dengan sangat jelas. Sistem ini tidak dirancang sebagai alat agresi, melainkan sebagai bagian dari strategi deterensi. Tujuannya bukan untuk memulai konflik, tetapi justru untuk mencegahnya. Dengan kesiapan yang transparan dan terukur, Indonesia ingin memastikan bahwa setiap potensi ancaman akan berpikir dua kali sebelum mengambil langkah yang dapat mengganggu stabilitas nasional maupun regional.